Sobat-sobat, saya bersama Bapak Evangelis Adi Agung Tirta Marta. Dan tahukah sobat-sobat pelayananku, kami berada di Cilacap di rumah Bapak Pendeta Samadi. Dan kami kemarin 1 hari yang lalu telah pelayanan ke Lapas Nusa Kambangan. Nah, Pak Evangelis Adi membawakan firman Tuhan, saya kesaksian dan doa syafaat, Pak Pendeta Samadi doa berkat. Pak Evangelis Adi Agung, Ya, apa Pastor. catatan di hati Bapak yang penuh sukacita ketika ada kesempatan pelayanan di lapas, di dalam lapas bertemu dengan warga binaan? Silakan, Pak. Shalom semuanya, saya Adi Agung. Terima kasih, Pastor Tema. Pada saat saya diberikan kesempatan untuk berbicara dan melayani di Lapas Nusa Kambangan, yang saya rasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sedang menjalani kehidupan mungkin yang dia bersalah ataupun melakukan suatu proses yang diizinkan diproses oleh Tuhan untuk tetap tinggal di Nusa Kambangan. Tapi suatu bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya adalah dengan memberikan kami kesempatan untuk pelawatan ke Nusa Kambangan, melayani mereka dan menceritakan, memberitahukan mengenai firman Tuhan, sehingga begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang terus melayani semua napi-napi yang ada di Nusa Kambangan dengan penuh kasih. Firman Tuhan terus ditaburkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat tidak mau ada satupun anak-anaknya yang tertinggal di dunia yang pada akhirnya tidak terselamatkan. Karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat datang untuk menebus semua dosa anak-anak, dan semua anak-anak yang berdosa apapun dengan pertobatan bisa kembali ke rumah Tuhan. Apa? Firdaus. Ya, baik. Apa inti garis besar pendek saja yang Bapak Evangelis Adi sampaikan di dalam khotbah itu? Tentang apa, Pak? Tentang apa? Singkat saja, silakan. Saya punya khotbah di sana adalah tentang pengampunan. Pengampunan. Oke. Jadi saya memberitahukan kepada saudara-saudara Warga binaan, seiman, warga warga binaan. binaan, Ya. bahwa kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Apa? Ya. Untuk bertobat. Ya. Karena Tuhan itu sebagai juru selamat tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi satu kuncinya, harus ada pengampunan. Pengampunan di sini adalah mengampuni dan meminta ampun kepada Tuhan sebagai Allah kita, sebagai juru selamat kita. Karena tanpa pertobatan, tanpa kita juga mengampuni orang, maka kita tidak bisa diberikan pengampunan oleh Tuhan. Pada saat warga-warga binaan itu bisa memberikan pengampunan, mungkin mereka ada kepahitan, dendam, sakit hati, ataupun kemarahan atas situasi yang mereka terima, dan pada saat mereka bisa mengampuni, kembali bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus, maka mereka pun akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. kita berada di teras rumah Bapak Pendeta Samadi. Sebentar lagi mau pulang ke Jakarta kan ya? Betul, Pastor. Yang saya benar-benar merasakan begitu luar biasa Pastor Samadi. Apa? Saya mengunjungi rumah beliau. Beliau adalah di usahanya sehari-hari adalah pengusaha membuat tempe dalam bentuk home industry. Ya. Tapi pada saat ini Pastor Samadi sudah membangun 7 gereja. Di balik kehidupannya, di balik kekurangannya, Pak Gembala, Pastor Samadi dengan Ibu Gembala begitu luar biasa melayani Tuhan, sampai beliau di tengah-tengah kesulitannya pun tetap membangun gereja dimanapun mereka bisa membangun sesuai dengan perintah Tuhan. Taat dan setia yang dilakukan oleh Pastor Samadi itu yang menjadikan perintah Tuhan dilakukan dengan sepenuh hati, penuh kasih. Baik. Luar biasa itu. Pak Evangelis Adi, di sebelah saya ada istri terkasih dari Bapak Pendeta Samadi. Kita sapa dan kita minta kesan rohani ya, kesan dan pesan rohani. Siap, itu penting Pastor. Salam Ibu Gembala. Ya, Ibu sudah bertemu saya 2 kali dan kali ini dengan Pak Adi Agung ya. Ibu silahkan Bu, ada pesan-kesan kita bertemu atau untuk siapapun tentang pelayanan. Silakan Ibu sampaikan. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kalau saya dikunjungin di pastor ini. Terima kasih buat kunjungannya, dan saya bersyukur biarlah
Pak Adi dan Pastor Tema boleh terus semangat melayani Tuhan di mana saja maupun kemana saja. Tuhan memberkati, biarlah juga mendorong kami, menyepot kami di dalam kami melayani di pedesaan ini. Puji Tuhan, supaya pelayanan tetap terus berjalan dalam situasi dan kondisi apapun. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur di dalam mendampingi suami Pak Pendeta Samadi, Pak Samadi. Boleh Tuhan kasih saya kemampuan, boleh kasih saya istilahnya untuk menopang kehidupan sehari-hari dengan usaha yang saya kerjakan, yaitu membuat tempe. Mendoan ya? Tempe mendoan, tempe kecil. Kami juga disuguhin nih sekarang nih. Jadi bisa untuk menambah kehidupan sehari-hari lah, paling tidak kebutuhan menopang dapur, pelayanan juga menopang pelayanan. Tuhan pasti tolong selalu. Baik. Ibu Gembala, terima kasih ya. Tuhan memberkati lipat kali ganda. Amin. Nah, kita lihat nih suguhannya. Ini apa nih? Rengginang. Ini Rengginang. Kalau yang ini? Ini untir gandul. Untir gandul. Yang ini tempe produk sendiri. Baik, terakhir kembali ke Pak Samadi. Haleluya. Iya Pak. Jadi Pak, Puji Tuhan. apa pesan yang Bapak mau sampaikan? Terima kasih. Kehadiran kami yang Tuhan tolong, ada Evangelis Adi Agung, Tirta Marta, saya, Pastor Tema, kita sama-sama pelayanan satu hari ya Pak ya, di Nusa Kambangan dan di gereja Bapak. Nah, apa pesan dan kesan yang Bapak sampaikan? Singkat saja Pak, dengan kehadiran kami semuanya ini kita bersama. Kami adalah tetap semangat walau dalam dunia pelayanan ada proses yang harus kita alami. Proses itu baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, tetap kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan walaupun kehendak Tuhan itu tidak kita sukai. Kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani kita sendiri, pikiran kita atau kemauan kita. Yang ketiga, tetap menabur di saat-saat kita memang tidak ada apa-apa. Itulah rahasia kita diberkati luar biasa. Banyak mujizat akan terjadi. Amin. Ya. Dan di sini terima kasih untuk Pak Tema dan Pak Adi yang hari ini bersama kami di Nusa Kambangan maupun di gereja kami, yang saat ini benar-benar menjadi semangat buat jemaat. Dan semangat buat kami juga yang dikunjungi sebagai hamba Tuhan, yang ternyata kami itu juga ada rekan-rekan yang mereka sehati dengan kami, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi, yang memang bumi ini sudah rusak dan manusia sudah banyak rusak. Tapi inilah kita, wakil-wakil Tuhan, yang harus menghadirkan kembali kerajaan Tuhan di tengah-tengah bumi yang rusak. Dan itulah misi kita yang sesungguhnya, tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah hanya Tuhan dan menikmati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan senyum Pak. Ayo Pak. Haleluya. Ayo Pak Adi. Salam. Oke. Memberkati. Makasih. Ya, oke, selesai.